Banyak lancangan Ustadz Adi Hidayat dalam mencocok-logikan antara Al-Quran dan sains, dan banyak mendistorsi sejarah. Bahkan bocil-bocil YouTuber pun bisa membantahnya dengan mudah. Sikap cocok logi yang terkesan memaksa itu mau tidak mau telah mencederai marwah Muhammadiyah, karena dia berada di bawah naungan bendera Muhammadiyah. Ya, sehingga mau tidak mau Muhammadiyah juga menanggung malu karena pendapatnya sendiri yang menyimpang. Bahkan dia juga sering menyimpang dari pendapat tarjih Muhammadiyah. Apa jangan-jangan dia bukan orang Muhammadiyah? Jadi ini perlu digarisbawahi, yang mereka bela itu Muhammadiyah atau pendapat UA. Dan ini hal yang sangat berbeda, karena banyak pendapat UA itu adalah pendapatnya sendiri, tidak ada naungan dari Muhammadiyah. Tapi orang-orang ketika pendapat tersebut dikritik, terus membuat framing bahwa orang yang mengkritik tersebut telah menciderai Muhammadiyah. Dan itu masalah yang sangat serius. Dan juga sikap cocok logi yang terkesan memaksa tersebut menciptakan stigma negatif terhadap ulama Islam. Ya, karena orang pasti berpikir, kan Ustadz Adi Hidayat kan diulamakan, sehingga banyak yang mengira kalau oh ini kan ulama terus bahas sains, kenapa dia lancang sekali bahas sains, mengaitkan mencocok logikan sains dengan sains, dan akhirnya menjadikan blunder, salah teori, salah konsepsi gitu, misconception, yang akhirnya adalah misleading, yaitu menyesatkan. Sebenarnya tidak masalah background apa dia backgroundnya sastra Arab, dia membahas sains itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting harusnya dia dipahami dulu, dipelajari dengan tekun, baru presentasi. Bukan belajar secara kilat, belajar secara instan lalu langsung presentasi. Itu membuat orang itu menganggap dia itu sok tahu, menganggap dia itu lancang, sok tahu, dan itu kan mencederai marwah ulama juga. Jadi ulama Islam itu dibilang sok tahu. Berikut ini beberapa contoh misleadingnya, misconceptionnya terhadap cocok logi, sains, dan Quran. Yang pertama adalah urus masalah kimia. Di dalam ilmu kimia itu kan ada tabel periodik. Tabel periodik itu isinya nomor-nomor atom, daftar nomor atom. Isinya 118 atom. Dan nomor 26 itu ada ferrum, yang bahasa Inggrisnya adalah ferron. Itu adalah besi. Jadi 26 itu besi, dan dia mencocok logikan dengan surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat nomor 57, juz 27 nomor 57. Sampai sekarang simbolnya disimbolkan dengan FE, ferrum namanya. F besar, E kecil, FEB. Tuh, ferrum. Berapa nomor atomnya? 26. Dan ayat yang menyebutkan wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid, dan kami turunkan besi yang padanya ada suatu kekuatan, itu terdapat pada ayat 25, bukan 26. Kan ferron tadi kan 26 nomor atomnya, dan dia mencocok logikan dengan itu, padahal itu salah, jelas salah, karena ayatnya dan nomor atomnya itu sudah beda. Dan kemudian dia melanjutkan bahwa isotop dari ferron besi itu, isotop yang stabil adalah nomor 57. Atom besi nomor 26, dia punya isotop. Isotop untuk menjaga kestabilan atom. Isotopnya ada 4. 55, 56, 57, 58. Nomor atom 57, isotop nomor 57 itu yang paling stabil menjaga atom nomor 26. Surah 57 ayat 25 sampai 26. Dan ini blunder lagi. 57, dan dia menyebutkan ada 4 isotop, 55, 56, 57, 58. Dan ini sebutan yang salah, padahal isotopnya itu ada 24 isotop yang stabil. Itu ada 4 isotop, ya, ada 4 isotop yang stabil, dan dia menyebutkan ada di besi itu, di ferron itu ada 4 isotop yang stabil itu satu, yang nomor 57 tadi, dan itu dikaitkan dengan nomor surat Al-Hadid yang nomornya 57 itu. Jadi di Wikipedia disebutkan bahwa isotopnya itu ada 24, yang stabil itu 4, ya, 4 yang paling stabil. Dan nomor yang disebutkan itu juga salah. Keempat isotop stabil tersebut adalah 54, 56. Jadi tidak ada 55-nya. 54, 56, 57, 58. Tadi dia menyebutkannya 55 kan, tidak ada 54-nya. Dan itu juga
terdapat dua kesalahan dalam satu konsepsinya dia itu. Dan kemudian ada teori alam semesta. Jadi teori bentuk alam semesta itu seperti trompet, dan ini miskonsepsi. Ada di videonya ini di bawah pohon sains ini, tidak usah saya putar videonya karena ini hak cipta, biar Anda menonton langsung videonya betapa banyak keblunderannya Ustadz Adi Hidayat ini. Jadi saya sarankan sebaiknya dia berhentilah buat cocok logi yang gak jelas seperti itu, buat presentasi yang bukan bidangnya gitu. Sebaiknya dia ngomongin soal agama saja, ngomongin soal bahasa saja. Tapi karena dia tuh terlalu haus pujian, mau gimana lagi kita. Syair Nabi, pemuzik di samping Nabi. Kalau orang selain daripada Ustaz Adi Hidayat ngomong ini, kita bisa ngomong Ustaz ini cari trending, mau terkenal, mau menjadi masyhur. Itu dia ngomong macam-macam, ngomong sesuatu yang aneh untuk menjadi masyhur. Terlalu haus pujian itu susah. Kalau orang sudah haus pujian, dia itu terlalu kebelet untuk presentasi. Jadi begitu baca dikit langsung presentasi, bikin teori yang menyulap orang awam. Jadi orang awam pasti bilang Ustadz Adi Hidayat itu cerdas. Ya cerdas karena yang menilai cerdas itu. Kalau orang ilmuwan, tidak usah ilmuwan, orang yang punya pengetahuan dasar dalam sains itu sudah bisa membantahnya. Tidak usah menunggu para pakar. Bukan ahlinya pun juga bisa membantahnya dengan mudah. Jadi dengan kesimpulan bahwa yang memujinya pinter itu hanya orang yang terlalu parah pengetahuannya dalam sains.